Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Novi Prihartini, peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 54, gelombang 19, kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 29 sebagai pustakawan ahli pertama pada unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor dengan tempat tugas di Men 1 Kabupaten Bogor. Dalam video kali ini, saya akan meresum submateri pada modul 3 agenda 1, yaitu tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Dalam submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini, terdapat 5 bahasan, yaitu mulai dari baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim, serta cara kamalam dan api semangat bela negara. Dan di akhir video kita juga akan membahas secara teknis mengenai contoh-contoh tata tempat kegiatan resmi. Yuk kita bahas satu persatu. Materi pertama yaitu tentang baris berbaris dan tata upacara. Yang dimaksud dengan baris berbaris atau sering kita kenal dengan PBB, peraturan baris berbaris, ini adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dan salah satu dasar pembinaan disiplin. Jadi, PBB itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula, juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan dan juga lainnya. Adapun manfaat mempelajari baris berbaris itu sendiri adalah untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta Latsar CPNS senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga dapat menanamkan rasa tanggung jawab. Contoh dari kegiatan baris berbaris itu sendiri yaitu seperti kegiatan apel, upacara dengan melakukan gerakan di tempat dan berjalan dengan tertib guna mendukung penegakan disiplin dalam pelaksanaan baris berbaris. Materi selanjutnya yaitu mengenai keprotokolan. Keprotokolan merupakan pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Perlu kita ketahui bahwa pengaturan tata upacara merupakan salah satu bagian dari pengertian dan pemahaman tentang keprotokolan selain tata tempat dan tata penghormatan. Sebagaimana pemerintah Indonesia secara resmi menjelaskan pengertian protokol dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, bahwa keprotokolan itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Yang menjadi fokus konsep keprotokolan dalam modul ini yaitu lebih kepada kemampuan memahami dan melakukan pengaturan keprotokolan dalam berbagai bentuk upacara, ada yang bersifat acara kenegaraan atau acara resmi maupun berupa upacara bendera atau upacara bukan upacara bendera serta acara kunjungan. Adapun beberapa bentuk upacara tersebut adalah upacara bendera pada acara kenegaraan, upacara bendera pada acara resmi, dan upacara bukan upacara bendera seperti upacara pelantikan pejabat, upacara pembukaan raker, dan lain sebagainya. Materi keprotokolan selanjutnya yaitu mengenai tata tempat. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Untuk tata tempat ini juga ada aturan resminya ya, seperti yang akan saya bahas dalam akhir video nanti, yaitu tentang contoh tata tempat kegiatan resmi.
Materi tentang keprotokolan selanjutnya adalah mengenai tata upacara. Tata upacara adalah suatu kegiatan upacara secara umum di lapangan yang urutan acaranya telah ditentukan di instansi atau perkantoran resmi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa tata upacara adalah aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, serta pejabat negara dan undangan lainnya. Sedangkan acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan serta undangan lainnya. Untuk aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Adapun manfaat tata upacara adalah sebagai bentuk pembinaan disiplin. Materi keprotokolan selanjutnya yaitu mengenai tata penghormatan. Tata penghormatan meliputi tata cara pemberian penghormatan dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara. Dalam upacara resmi, pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu mendapatkan penghormatan berupa pemberian tata tempat, pemberian bendera negara, penghormatan lagu kebangsaan, penghormatan jenazah bila meninggal dunia, dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan. Materi keprotokolan selanjutnya adalah apel. Apel adalah salah satu praktek dari materi kegiatan belajar dalam modul bagian ini. Pelaksanaan kegiatan apel sangat diperlukan, baik di tempat pekerjaan maupun di lingkungan diklat. Apel adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personil dari suatu instansi perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus atau rutin. Apel yang biasa dilakukan adalah apel pagi atau apel sebelum masuk kerja atau belajar, dan apel siang yaitu apel selesai kerja atau belajar, dan juga apel pada umumnya dilaksanakan di lapangan dengan tertib dan hikmat serta sungguh-sungguh. Adapun manfaat dari kegiatan apel itu sendiri adalah yang pertama, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta kesiapan personil yang dipimpinnya. Kedua, digunakan untuk menyampaikan perhatian, instruksi, dan pengumuman-pengumuman. Yang keempat, menjalin persaudaraan senasib sepenanggungan, senasib seperjuangan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan pekerjaan atau pendidikan. 4. Memupuk rasa kebersamaan dan kesetiakawanan. Dan yang kelima, meningkatkan pembinaan disiplin. Materi yang ketiga yaitu tentang kewaspadaan diri. Kemampuan kewaspadaan diri adalah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain juga, kewaspadaan diri dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya yaitu implementasi dan aplikasi kewaspadaan diri bagi CPNS. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, CPNS memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan dengan kesadaran lapor cepat terhadap setiap potensi ancaman baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Sebagai warga negara, kesadaran lapor cepat adalah perwujudan kewaspadaan diri dari kesadaran bela negara. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan atau langsung, atau bisa juga dengan cara tertulis kepada aparat atau pejabat terkait sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Adapun secara aplikatif,
Pelaporan dilaksanakan dengan menggunakan laporan informasi dengan format sebagai berikut. Materi keempat yaitu tentang membangun tim. Ini penting sekali ya. Nilai-nilai kesiapsiagaan dapat dilakukan melalui berbagai macam permainan yang berguna untuk membangun tim yang efektif dalam setiap melaksanakan kegiatan yang memerlukan kerjasama antara 2 orang atau lebih. Dalam modul ini, kita akan diajak melakukan berbagai permainan yang di dalamnya terkandung berbagai macam latihan kesiapsiagaan, baik jasmani maupun mental. Terdapat beberapa jenis permainan yang tercantum dalam modul ini yang bisa menjadi contoh untuk membangun tim, yaitu diantaranya yang pertama, Burma Cruiser atau Walk on Bamboo. Tujuan permainan ini adalah untuk melatih tingkah percaya diri dalam menghadapi segala ujian dan rintangan dalam kehidupan dengan berjalan di atas titian bambu dengan ketinggian tertentu. Yang kedua, balap ulat bulu. Dapat dimainkan di lapangan dan peserta dipecah jadi 3 atau 4 regu, terdiri dari 7 sampai 10 orang. Yang ketiga, lipat karpet. Dimainkan dengan alat bantu sebuah karpet atau terpal plastik ukuran 1 meter persegi untuk 8 sampai 10 orang. Materi kelima mengenai Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara. Caraka Malam atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat serta loyalitas dan kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan serta kemampuan memegang atau menyimpan rahasia organisasi dan rahasia negara. Selanjutnya adalah ASBN, Api Semangat Bela Negara. Bagi kita sudah tidak asing lagi ya jika mendengar istilah api unggun. Iya, api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Pada mulanya, api unggun digunakan sebagai tempat pertemuan di samping sebagai penghangat badan dan menjauhkan diri dari gangguan binatang buas. Dalam kegiatan Latsar CPNS, api unggun dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mendukung pelaksanaan Caraka Malam. Dan ASBN ini sangat dianjurkan untuk menyiapkan tenaga medis dan tenaga pendukung lainnya ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh tata tempat kegiatan resmi. Seperti yang sudah disinggung dalam slide sebelumnya mengenai pengertian tata tempat dalam sebuah keprotokolan, intinya, tata tempat kegiatan resmi adalah siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Dan yang didahulukan bisa karena jabatannya, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Lazimnya, orang yang mendapat hak untuk didahulukan dalam urutan ialah 1. Seseorang karena jabatan atau pangkatnya, seperti pejabat negara dan pejabat pemerintah. Mereka disebut VIP atau Very Important Person. Yang kedua, seseorang karena derajat dan kedudukan sosialnya, seperti pemuka agama, pemuka adat tokoh masyarakat. Mereka disebut VIC atau Very Important Citizen. Adapun aturan dasar tata tempatnya sebagai berikut. Yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi. Yang bersangkutan mendapat urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utamanya adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang ketiga, jika posisi berjajar pada garis yang sama, maka tempat terhormatnya adalah 1. Tempat paling tengah, 2. Tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Maka pola urutan genapnya adalah 4, 2, 1, 3, dan pola ganjilnya adalah 3, 1, 2. Yuk langsung saja kita lihat contohnya. Yang pertama, contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Gambar tersebut menjelaskan
Aturan etika posisi berdiri saat bersama pimpinan dalam suatu acara. Misalnya saat berjabat tangan maupun tidak berjabat tangan. Seperti contoh pada gambar tersebut. Misalnya dalam acara kegiatan seminar. Nomor 1 merupakan presiden sebagai pimpinan tertinggi. Nomor 2 penanggung jawab kegiatan. Nomor 3 pembicara kunci. Dan nomor 5 pembicara lainnya. Maka ketika berjabat tangan, posisi pimpinan atau presiden berada di paling depan seperti yang ditunjukkan pada nomor 1 tersebut, dan pimpinan selalu didahulukan. Jika tidak berjabat tangan, maka susunan posisi mengikuti pola tertentu atau pola lain yang menempatkan pimpinan di tengah atau posisi paling utama, sedangkan staf atau masyarakat di samping kanan dan kiri. Aturan dasar tata tempat selanjutnya adalah contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Misalnya dalam sebuah rapat, meja berbentuk U. Pemimpin rapat duduk di tengah menghadap peserta. Posisi terhormat berikutnya berada paling dekat dengan pemimpin. Semakin jauh dari pemimpin, maka semakin rendah prioritas kedudukannya. Yang kedua, meja bulat. Pemimpin rapat duduk di posisi utama, biasanya menghadap pintu. Posisi kanan dan kiri pemimpin adalah tempat yang paling terhormat. Susunan melingkar menunjukkan kesetaraan, tetapi tetap ada urutan prioritas. Aturan dasar tata tempat ketiga adalah contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka. Misalnya dalam bentuk theater style, pemimpin duduk paling depan di posisi tengah menghadap seluruh peserta dan menjadi pusat perhatian sekaligus simbol otoritas. Peserta duduk berbaris menghadap pimpinan. Urutan tempat duduk dihitung dari tengah ke arah kanan dan dari tengah ke arah kiri. Untuk angka yang lebih kecil, misalnya angka 1 dan 2, menandakan posisi lebih terhormat. Artinya lebih dekat dengan pemimpin dan di tengah. Sedangkan angka lebih besar yaitu 5 dan 6 dengan posisi semakin jauh ke pinggir dari pimpinan menunjukkan prioritas lebih rendah. Nah, jadi begitu ya sahabat religi terkait resum, submateri tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan contoh praktis tentang tata tempat duduk resmi. Semuanya merupakan bagian dari keterampilan dasar yang sangat penting untuk kita kuasai sebagai seorang ASN. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.